fungsi yang sangat penting. Pertama, dalam keluarga kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi bagi suami dan istri. Keluarga juga menyediakan sarana yang tepat untuk kebutuhan seksual yang memuaskan. Fungsi keluarga adalah melahirkan dan membesarkan anak. Keluarga juga berfungsi sebagai unit ekonomi yang efisien. Akhirnya keluarga adalah arena yang kecil di mana ide di dalam praktek keagamaan, filosofi, dan sosial diajarkan dan diuji. Ini merupakan sebuah fungsi keluarga yang ideal, yang mungkin buat kita semua adalah satu tujuan atau yang kita impikan atau kita dambakan dalam kita membina sebuah keluarga. Tetapi jika fungsi ini terganggu atau fungsi ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, pasti kita semua akan mengalami konflik. Sebenarnya konflik bukanlah sesuatu hal yang buruk kalau kita lihat dari sudut pandang teologi atau sudut pandang iman kita, karena kalau kita melihat konflik dari sudut pandang iman kita, bahwa konflik juga dipakai Tuhan untuk membangun kita, untuk mendewasakan kita masing-masing dalam menghadapi sebuah masalah, dalam menghadapi sebuah badai kehidupan yang kita akan hadapi. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita hidup tidak mungkin kita hidup seperti kita naik mobil dalam jalan tol yang lurus mulus selamanya. Tetapi kita kan juga diberhadapi dengan berbagai rintangan, masalah kehidupan yang akan kita hadapi. Selanjutnya, pendidikan peran keluarga dalam kehidupan, karena keluarga merupakan motor penggerak utama dalam karir, pertumbuhan iman, dan segenap kehidupan. Ya, memang benar, keluarga dalam kehidupan kita itu sebagai motor penggerak yang luar biasa dalam kehidupan kita, untuk kita menyokong satu sama lain, mendukung satu sama lain untuk kita dapat maju. Oleh karenanya menjaga keharmonisan keluarga sangat penting dan menjadi tugas dari setiap anggota keluarga. Betul ya, menjaga keharmonisan keluarga adalah sangat penting. Tetapi dalam rangkuman ini kita bertiga menitik pokokkan pada masalah suami istri, karena menurut kami, jika suami istri ini terjadi suatu hubungan yang baik, komunikasi yang baik, pasti tidak akan terjadi masalah dengan anak-anaknya. Karena dari beberapa penelitian bahwa anak-anak yang bermasalah itu juga timbul dari keluarga yang bermasalah atau kedua orang tua yang bermasalah, kan seperti itu. Makanya di sini katakan peran keluarga adalah motor penggerak dalam karya pertumbuhan, saling mendukung satu sama lain dalam hidup berdampingan dari dua individu yang memiliki keberbedaan. Ya, kita semua pasti berbeda. Tidak mungkin kita sama, karena kita diciptakan dengan dengan kehendak pribadi, kehendak bebas yang sama-sama kita pasti mulai ego satu sama lain. Itu yang menyebabkan konflik. Tetapi apakah konflik ini bisa kita hadapi, konflik ini bisa kita atasi bersama, itu tergantung nanti dalam kita menghadapi konflik itu, memandang konflik itu dari sudut pandang mana. Suami istri yang bersatu dalam keluarga. Konflik antara suami dan istri, seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, dan di antara anaknya. Ya, ini konflik satu sama lain. Tapi konflik ini menurut kami, konflik itu muncul dari hubungan suami istri yang bermasalah. Konflik dalam keluarga, pengertiannya seperti ini. Ya, persisian pertentangan percakapan konflik dilatangi oleh perbedaan ciri-ciri di bawah individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah penyangkut fisik, keahlian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Pasti ya, pertentangan kedua orang, laki-laki dan perempuan yang mengikat dalam tali perkawinan, tapi berbeda suku, berbeda adat istiadat, pasti akan menyebabkan konflik. Saya pernah mendengar kisahnya Bu Esther Louis ya, bagaimana Bu Esther ini, seorang tenis dengan Pak Agus yang Jawa. Kita tahu bahwa ini adalah dua adat istiadat, dua suku yang mungkin berbeda. Bu Esther pernah bercerita bahwa pertama keluarga tidak mendukung, lainnya adalah konflik ya mereka hadapi. Tetapi puji Tuhan, Bu Esther dan Pak Agus luar biasa sampai sekarang ini, sampai membuktikan pada keluarga besarnya bahwa ini benar-benar keluarga yang kita jamin, keluarga yang kita impikan untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang menjadi mungkin buat saya juga belajar bahwa seorang suami dan seorang istri itu tidak boleh saling mendepankan egonya, tetapi bagaimana kita berpikir, kita maju ke depan, memikirkan masa depan kita, memikirkan keluarga kita, untuk kita sama-sama mencari kemuliaan Tuhan. Itu ya konflik yang muncul karena seperti itu. Ini adalah
Sebentar, ini ada kesalahan. Saya singkirkan kan tidak kelihatan. Karena konflik itu dalam keluarga-keluarga atau dalam ada perbedaan-perbedaan itu dalam keluarga pasti muncul masa-masa yang timbul dalam pernikahan ya, harapan-harapan yang tidak realistis. Ya, seperti ini ketika kita masih muda, umur 30 tahun, 25 atau masa-masa kita menikah, kita mengimpikan kita hidup atau kita mengikat tali pernikahan dalam satu pernikahan, kita berharap dalam benak kita, dalam impian kita, harapan-harapan yang luar biasa. Kita akan bahagia, kita akan membina rumah tangga. Tetapi ketika ada satu kesaksian, ketika mereka menikah 1-2 bulan, sifat asli mereka muncul satu sama lain. Nah, ini menjadi juga konflik buat kita masing-masing. Yang kadang-kadang pertama yang bersikap manis tanpa sikap kotor, tapi ketika sudah menikah keluar kata-kata kotor. Itu juga konflik. Ini adalah harapan-harapan yang tidak realistis. Artinya memang kita kadang-kadang itu mengharapkan pasangan kita, istri kita atau suami kita itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan impian kita. Harus sesuai dengan itu. Tetapi tidak bisa seperti itu. Karena memang kita ada dua pribadi yang berbeda, sama-sama unik, disatukan oleh Tuhan. Sumber konflik dalam keluarga. Pasti sumber konflik dalam keluarga itu, kita akan ngomong tentang kenapa perselingkuhan itu muncul, kan seperti itu. Ada kesaksian dari ini saudara saya sendiri bahwa memang ketika maaf ya, ini saya juga bercerita bahwa biasanya orang datang untuk berkonseling atau bercerita itu biasanya dalam tanda kutip dalam saya versi bahwa dia akan mencari kebenarannya sendiri, tidak mencari solusi tapi dia mencari pembenaran sendiri. Itu yang saya hadapi. Seperti itu. Ada saudara yang datang ketika kita bahwa buat laki-laki yang bukan suaminya, dia cerita bahwa suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, suaminya tidak bisa sesuai dengan harapan. Tetapi dia yang ini yang membuat kita kadang-kadang juga saya berpikir ya, apakah benar perselingkuhan ini juga muncul hal yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, hal-hal yang dari harapan kita yang tidak terpenuhi dari pasangan kita lari ke sana. Jadi tidak seperti Tuhan berkata bahwa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Artinya apa? Kalau gembala saya mengajarkan bahwa ketika kamu menikah, menghadapi pasanganmu yang dalam tanda kutip, walaupun kamu dapat yang jahat dan tidak kamu tahu sebelumnya, ya telah mentah-mentah itu adalah komitmen untuk menghadapi Tuhan atau berkomitmen di hadapan Tuhan. Telah mentah. Jangan sampai kamu bercerai atau berselingkuh. Itu adalah ajaran dari gembala saya seperti itu. Ketidakpuasan seksual ini mungkin sudah kita baca, kita tahu semua bahwa ini memang terjadi ya, kita harus tabunya kasus yang besar sekarang ini polisi ya kita tahu bumbu-bumbunya di belakang juga hal seperti ini ya. Terus masalah penyesuaian diri terhadap keluarga, benar ya, ini karena kadang-kadang kita yang tadi berbeda adat istiadat, berbeda kebiasaan itu yang membuat juga konflik kan seperti itu. Ada yang orang Batak menikah dengan orang Jawa enggak akan, biasanya kalau dengan kebiasaan mereka akan terjadi konflik. Kenapa? Yang satu suka manis, masakan yang cenderung manis, yang satu yang cenderung asin. Dengan masalah seperti ini kadang-kadang juga menjadi konflik yang besar kalau kita memandang konflik itu dari sudut pandang kita. Kita menginginkan pasangan kita harus apa yang kita inginkan, harus seperti yang kita graf, harus seperti ini, tidak bisa seperti itu karena memang kita memang tadi ya diciptakan unik. Kita harusnya saling, satu turunkan tensi, satu juga turunkan tensi, satu menurunkan ego, satu juga menurunkan ego. Mari bersama-sama berbicara. Itu adalah konflik-konflik keluarga yang muncul yang kadang-kadang hanya sepele, masakan yang asin, masakannya tidak berasa, pasangan tidak bisa masak, itu juga jadi konflik-konflik ya. Terus masalah harapan-harapan yang tadinya bahwa menikah dengan ini, menikah dengan si A menjadi keluarga akan menjadi tercukupi, tetapi di tengah perjalanan ternyata bisnisnya hancur, bisnisnya terjadi masalah, dan itu adalah menjadi masalah kehidupan rohani dan spiritual. Ya,
Salah satu orang pasangannya adalah pendoa, satunya bermasalah nggak mau berdoa. Ini benar sering dihadapi ya. Contohnya mungkin Pak, bahwa bagaimana satu keluarga istrinya pendoa, suaminya suka apa ya? Mungkin juga dia juga suka mabuk, suka apa juga ketimpangan kehidupan rohani ini juga kadang-kadang juga membuat konflik. Tetapi apakah konflik ini akan juga membuat kita dalam perpecahan keluarga, dalam perceraian? Tidak, harusnya seperti itu. Kita harus memahami bahwa memang seperti Pak Ferdi kemarin kan bahwa semua harus didasari oleh firman. Kalau kita tidak tahu firman, kita tidak mengerti firman, ya jadi seperti ini. Saya teringat dengan kasus Pak Ahok ya, mungkin kita semua tahu bahwa ketika dia ngomong bahwa istrinya selingkuh dan dia boleh menikah lagi, ternyata istrinya tidak, dia ngomong saya ortodoks, saya boleh menikah lagi. Nah itu yang membuat kadang saya, oh berarti Pak Ahok ini tidak mengerti firman bahwa sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kan seperti itu. Tetapi Pak Ahok sendiri bahwa dia ngomong ortodoks, bahkan sampai gereja otoritas gereja ortodoks mengkonfirmasi bahwa ajarannya tidak seperti itu. Nah itu loh, kita manusia kita kadang-kadang mencari pembenaran kita sendiri, mencari enaknya sendiri seperti itu. Konseling. Ini mungkin sesinya Pak Rudi. Pak Rudi bisa gabung? Pak Rudi Draha.